Hello guys, how are you today? Hai, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Di hari yang ya mungkin orang-orang lagi pada enak-enaknya istirahat tidur, tapi ternyata banyak aktivitas yang membludak di awal minggu. Semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran, keluasan hati, dan kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat bagaimana di sini ya perasaan seseorang yang membatin kepadamu. Ada seseorang yang saat ini sedang membatin kepadamu. Di sini ada Eight of Pentacles. Seseorang ini cuek banget kelihatannya ya. Orangnya pekerja keras dan dia kalau deket sama kamu pasti dia ngomongin tentang uang, bisnisnya dia yang maju ya. Lalu pokoknya pick me banget deh gitu ya. Apapun yang dia bicarakan adalah tentang kesuksesannya atau tentang kerja keras dia. Seseorang yang saat ini membatin kepada kamu. Ada Two of Cups. Seseorang ini ya sudah pasti yang mencintai kamu sudah sejak lama ya. Nine of Wands. Saat ini kamu dan dia sedang jaga jarak, tidak saling bicara, tidak saling melihat, tidak saling ya, intinya tidak ada koneksi sama sekali. Benar-benar berhenti untuk mencari tahu atau untuk kalian mencoba untuk meredam emosi itu udah nggak ada, tapi memang pinginnya jaga jarak aja. Udah nggak ada yang diomongin, sudah tidak mau menerima penjelasan. Tapi sebenarnya perasaannya masih sayang banget sama kamu. Masih ada perasaan cinta yang cukup dalam untuk kamu dan dia selalu menantikan kamu. Ya, di sini aku merasakan memang energinya sangat kuat. Lihat dia teman-teman ya. Dia memang berusaha untuk melupakan kamu, untuk tidak peduli dengan kamu, nyuekin kamu, intinya gitu ya. Kamu mau berlaku seperti apapun terhadap dia, dia nggak peduli. Mungkin saat ini sikap dia seperti ini, kamu sudah mengabaikan dia sehingga saat ini pun dia ingin dilihat oleh kamu seolah-olah tidak butuh kamu. Padahal aku lihat di sini Two of Cups, dia masih butuh kamu dan sampai hari ini dia masih bertahan. Dan yang dia lakukan adalah dia sering mengintip atau sering mencari tahu tentang diri kamu, bagaimana keadaan kamu saat ini. Kenapa? Dia masih mencintai kamu, the lovers ya. Ada perasaan nafsu, cintanya besar sama kamu. Seseorang yang membatin ini sebetulnya memang di belakangan ini sedang dalam keadaan maju ya. Secara finansial dia sudah mulai bergerak ke arah yang cukup drastis gitu ya. Ada kemajuan, kenaikan, penghasilan cukup besar. Dan di sini setelah dia stabil gitu dalam keuangan, di sini dia sedang berusaha untuk mencari atau mendekati kamu. Ya, dia sedang mencari atau mendekati kamu lagi. Oke, mungkin kamu mengabaikan dia karena dia pernah melakukan hal demikian sama kamu. Jadi kamu pun bercermin ya, melakukan hal yang sama. Dan ini membuat diri dia ada rasa gemesnya gitu loh. Kayak kok kamu kayak ngebales atau gimana nih? Apa? Tapi kalau aku lihat dari si kartunya, bahwasannya dia ini tidak mengerti kamu ini butuh perhatian dan kamu melakukan tindakan seperti itu untuk mendapat perlakuan atau perhatian dari dia. Tapi dia mengartikannya sebagai kamu tuh kayak udah nggak peduli dengan dia, makanya dia jaga jarak dan dia tuh anti banget diabaikan, anti banget buat diabaikan. Kita lihat ya bagaimana saat ini perasaan dia kepada diri kamu saat ini. Ada Five of Swords. Teman-teman, sebenarnya dia sakit hati ya dengan sikap kamu yang cuek, mengabaikan dia. Ya mungkin dia mengingat beberapa pesan yang pernah kamu ucapkan ke dia dan itu menjadi modal buat dia untuk terus ngejar kamu ya. Perkataan mungkin dimana membuat diri dia itu tidak bisa melepas kamu.
ada sebuah perkataan yang seakan-akan hubungan kalian itu diikat oleh perkataan tersebut. Misalkan seperti ini ya. Meskipun kamu pergi kemanapun dengan siapapun dan bahagia dengan orang yang menjadi pilihan kamu, tetapi di hati kamu gitu, cuman dia yang selalu ada di dalam hidupnya kamu, dan kamu tidak akan mencari pengganti dia, karena selama ini memang cuma dia yang kamu cintai dan yang membuat kamu tidak bisa jatuh cinta lagi, yaitu dia gitu. Dan hal ini yang membuat dia kayak kayak ada semangat buat berjuang ngedapetin kamu atau kembali memperbaiki hubungan dengan kamu. Namun di sini kamu sulit untuk diajak komunikasi, dan ini yang membuat dia perih hatinya dan rasanya jengkel. Pingin tahu apa sih gitu, lagi berjuang mencari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ada the Hierophant ya. Di sini dia sedang mempertaruhkan perasaannya dengan mengancam ya, atau dia bergumam di dalam hatinya kalau kamu tidak ada perubahan dalam waktu dekat ini, masih nyuekin dia ya, dia akan memberikan sanksi gitu ya. Entah ini dia akan cuek kembali sama kamu atau dia akan meminta lebih ya. Di sini dia melakukan hal ini untuk menyembuhkan perasaan rindu dia sama kamu saat ini. Lalu ada the Tower ya. Benar-benar perasaannya hancur sekali. Kamu tidak bergeming sedikit pun ya. Dia sudah menghubungi kamu, sudah mencoba untuk bicara ya, tapi kamu masih mendiamkan dia, sehingga hatinya benar-benar hancur dan serasa tidak bertenaga ya, runtuh semua gitu loh ya. Dia berpikir mungkin kamu selama ini yang kamu katakan kepada dia itu benar, tetapi di sini dia kayak, wah jangan-jangan aku dibohongin nih ya, jangan-jangan memang kamu sudah punya pasangan gitu ya. Ini membuat dia terluka saat ini di dalam dadanya, dan dia tidak mampu lagi untuk bisa membangun kepercayaan kepada kamu. Jadi dia berasumsi sendiri bahwasanya kamu sangat sulit dihubungi, cuek kepada dia ini karena kamu sudah memiliki orang lain, sehingga sikapmu berubah kepada dia. Oke, di sini ada Six of Swords dengan Three of Wands. Dia berusaha untuk pergi dari kamu. Sepertinya memang penuh dengan rintangan ya buat ngedatengin kamu, buat mendapatkan berjuang bersama lagi, seperti mungkin ya memang inginnya dia sih memperbaiki permasalahan di antara kalian. Tetapi sampai detik ini hubungannya memang tidak jelas gitu. Karena yang pertama, teman-teman bisa perhatikan dari gambarnya ya. Orang ini tuh hobi berpetualang. Dia tuh susah untuk jujur, susah untuk terus terang. Jadi kalau saat ini kamu nyuekin dia, mungkin atas perbuatan dia yang dahulu ya, sehingga kamu memberikan pelajaran terhadap orang ini. Tetapi orang ini tidak menerima perlakuan yang kamu tampilkan ke dia, sehingga dia di sini seperti sikap atau sifatnya dia memang berkelana ya, dia ngerasa nggak keberatan gitu, dan dia ingin membalas perbuatanmu ya dengan cara meninggalkan kamu, menjauhi kamu, jaga jarak dengan kamu. Tapi kamu tahu nggak, dia selalu memperhatikan kamu. Hingga saat ini dia tidak pernah pada merasa ingin melindungi kamu gitu ya. Aku melihatnya dia di sini memang secara nyata ya, orang ini seperti mulai tebar pesona ke kamu, dan aku ngerasa dia sudah mulai menjalankan trik-trik gitu ya untuk bisa ngedeketin kamu, berjuang untuk ngedapetin hati kamu lagi.
tapi egonya muncul ke permukaan yang menyebabkan dia jadi malas untuk berdebat dengan kamu, sehingga dia memilih untuk diam, tapi diamnya ini selalu menguntit kamu gitu. Jadi kamu harus hati-hati ya teman-teman ya. Dia ini bukan nggak peduli sama kamu ya, tapi dia mantau kamu terus. Perhatikan, dalam keadaan yang stabil ini membuat dia tuh punya perasaan happy, namun dalam kehappyannya ini jadi jahil. Jadi kamu nanti di otak-atik gitu akunnya, atau mungkin juga kehidupannya sering diganggu karena dia memang masih kepingin banget hubungan ini bisa diperbaiki. Dia nggak mau ninggalin kamu, meskipun saat ini aku lihat memang hancur, tapi nggak untuk yang selamanya ninggalin kamu, enggak, cuman perasaannya hancur aja, diperlakukan cuek gitu, berasa dia tidak dihargai. Itu kan cukup melukai perasaannya ya. Dan dia berusaha untuk tidak peduli dengan keadaan, karena dia di sini lebih ingin memaafkan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu mungkin sudah lakukan belakangan ini ya, terhadap perjuangan dia yang tidak dihargai. Dia memaafkan demi untuk kembali kepada kamu. Dia memaafkan semuanya. Ten of Cups, dia ingin kembali kepada kamu ya, ingin bahagia lagi bersama dengan kamu, ingin gembira lagi bersama kamu. Saat ini kamu adalah satu-satunya orang yang selalu membuat dia untuk tetap bertahan dalam kehidupan. Misalkan kehidupan dia ini jelek, ekonominya buruk, dia akan berusaha untuk memperbaiki itu. Untuk siapa? Untuk kamu. Lalu penampilannya berantakan, dia akan berubah untuk kamu. Sikapnya mungkin kasar, dia akan berubah untuk kamu. Biasanya dia tidak akan berusaha, tidak berjuang untuk meluluhkan hati kamu. Sekarang tiba-tiba dia sering telepon atau sering kirim pesan ya. Untuk apa? Untuk kamu, agar kamu membuka kembali ya perdamaian dengan dia dan bisa menjalani hubungan lagi seperti biasa ya. Dia pingin kamu kembali seperti keinginannya, harapannya, yang selalu ceria, yang selalu baik hati, perhatian sama dia. Meskipun mungkin ini adalah kesalahan terberatnya dia ingin kamu pemaaf, karena memang yang terlihat kamu ini memang pemaaf. Tetapi sekarang ini dia menganggapnya kamu seperti sengaja untuk melukai dia. Yang dia tahu kamu saat ini adalah pemaaf gitu. Tapi sepertinya aku menangkap hati atau batin seseorang ini juga ngerasain marah kamu sama dia. Jadi wajar katanya kalau dia dicuekin sama kamu. Kamu pasti marah sama dia. Nah, ya. Saat ini dia sudah banyak mikir, maafin apa yang sudah kamu lakukan. Terus ketemulah pemikiran bahwa kamu saat ini lagi marah sama dia. Oke, kamu lagi marah sama dia. Lalu Nine of Cups, dia akan jaga jarak sama kamu, biar kamu adem, biar kamu selesaiin dulu marahnya, biar kamu selesaiin dulu emosi besarnya, supaya pada saat ketemu baik-baik saja, bisa kembali normal lagi seperti kamu yang beberapa waktu lalu. Jadi kalau marahan cepet baikannya, bertengkar cepet kembalinya, nggak pernah lama gitu ya, selalu kembali harmonis. Dan dia saat ini dengan tenang memikirkan kamu, karena ya mau gimana lagi, kamu lagi marah, jadi dia nggak akan bisa ngeganggu kamu, dan pasti kamu nggak akan jawab. Dia gitu ya, dalam batinnya bergumam untuk menunggu kamu. Temperance, dia menunggu kamu tapi pikirannya panas ya. Dia mencoba menjernihkan hatinya supaya nggak panas juga, karena isi kepalanya sudah pusing banget. Ini hampir tiap hari gitu ya, semenjak kamu cuekin dia. Pikiran dia kemana-mana, khawatir ada apa, kenapa gitu. Tapi karena dia banyak
merenung gitu ya. Jadi dia selamatlah, tidak membuat kekacauan gitu, tidak mencoba untuk hal yang lebih ekstrim gitu, berjuang ke kamunya. Dia cukup sabar untuk ya udahlah, nunggu aja, siapa tahu kamu akan berubah. Tapi dia akan terus berusaha gitu ya, agar kamu menerima maafnya dia. Temperance ya, ada orang yang perempuan menuangkan air ke cangkir yang satu dan bolak-balik ke cangkir yang kedua, nggak pernah habis. Artinya adalah maafnya dia kepadamu tidak akan pernah habis. Dia akan selalu nunggu kamu, dia akan selalu memberikan pintu buat kamu untuk kembali. Kenapa dia seperti ini ya? Karena dia mencintai kamu. Dia memaafkan semua yang ya sudah lewat gitu. Mungkin ya dalam hatinya ini juga disebabkan oleh sikapnya dia ya. Ya pada akhirnya kamu pun memberikan perlawanan kepada dia. Seven of Wands ya. Energinya kamu adalah saat ini memberikan perlawanan kepada dia. Lalu kedepannya akan seperti apa? Aku rasa di sini hubungan kalian akan baik-baik saja. Kalian akan kembali komunikasi. Bahkan di sini keadaannya lebih balance lagi ya. Kamu dan dia sama-sama saling support, saling membantu lah gitu ya. Kita lihat di kartu Lenormand-nya ya, tentang perasaan terdalamnya dia saat ini ke kamu. Batinnya ngerasain apa lagi sih ya? Yuk kita lihat. Semenjak kamu cuek, menjaga jarak dari dia, bagaimana saat ini perasaan dia kepadamu? Oke, ini mungkin dia khawatir banget dengan sikap kamu. Ini sebenarnya ada apa ya? Dia ingin tahu apa yang kamu sembunyikan saat ini. Karena mungkin ya ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang menonton, pacarnya nih ngechat terus ya, terus telepon tapi tidak diangkat, visi gitu aja nggak dijawab, dan pertanyaan-pertanyaan dia melalui pesan pun tidak kamu abaikan. Ini dia penasaran sebenarnya ada apa sih, perasaan terdalamnya dia kesel sama kamu dan bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih, dan dia di sini pengen cari ribut loh ya. Dia kayak lagi marah banget karena komunikasinya diabaikan oleh kamu. Lalu di sini ada building atau tempat atau menara yang besar. Ego, dia bilang ego kamu terlalu tinggi. Kamu terlalu ingin dipuja, terlalu ingin diperjuangkan. Padahal kamu tahu bagaimana keadaan dia saat ini, sangat kesepian tanpa kamu. Dia membutuhkan kamu, dia juga sama ingin diperlakukan seperti kamu, disayang, dirayu, diperjuangkan. Jadi teman-teman sedang memiliki hubungan dengan orang yang juga keras hati ya. Jadi kalau dia melakukan 1-2 langkah, dia pinginnya dapat imbalan 5 langkah gitu ya. Jadi harapan atau khayalan dia ini atau kalau aku lihat tuh, kalau melakukan satu kebaikan kepada kamu, dia selalu ingin dapat imbalannya lebih. Jadi memang saat ini dia pun diam, tidak bergerak lagi, tidak mencoba untuk menghubungi kamu lagi karena saat ini dia lagi marah, ruwet pikirannya. Dan akhirnya tumbuhlah atau muncullah egonya karena dia pun juga tidak mau diabaikan, dan dia mulai kayak berlagak sombong, mampu tanpa kamu. Padahal di sini aku lihat juga perasaan dia lagi kangen banget sama kamu. Ya, sedang merindukan kamu. Berusaha banget untuk ngasih tahu sama kamu bahwa dia bertahan hingga saat ini buat kamu. Kamu marah, kamu cuek, mungkin kamu menghina, menghindar. Dia nggak akan pergi. Cintanya buat kamu, hidupnya buat kamu. Saat ini dia diam, tapi dalam batinnya bicara. Nggak ada pengganti kamu saat ini di hatinya. Bahkan di hidupnya dia nggak akan mungkin lagi untuk mencari orang lain. Karena dari diri kamu semua sudah ada. Dan kamulah tempat ternyaman dia saat ini dan nanti. Itu yang dia tanamkan di dalam hatinya. Oke.
ada perbedaan pemikiran antara kamu dan dia saat ini, dan dia pun aku ngerasain banget batinnya ngegumam bahwa wah kayaknya nggak beres deh sama kamu nih. Dia pengennya baikan, pengennya mesraan, tapi kamu kayak pengen putus, pengen pisah dari dia. Ini dia nggak mau nih kayak gini nih. Ini dia kesel nih, dia takut banget hal ini bakal kejadian dalam kehidupannya. Kebingungan dia saat ini, ya, bagian melempar dadu dan hasilnya seperti apa membuat dia sangat takut. Takut kehilangan kamu. Dia ingin sekali berjumpa dengan kamu di suatu tempat yang pernah mungkin kalian berdua kunjungi, dan ingin ke tempat itu lagi untuk mengulang semua kenangan yang damai di antara kamu dan dia, harmonis. Dia ngerasain bahwa memiliki hubungan dengan kamu tuh nyaman gitu ya, asik, nyambung, sefrekuensi. Dia nggak mau kehilangan kamu, dia takut. Ya, karena dia sangat mencintai kamu, dan kamulah twin flame-nya, atau kamulah jiwanya, kamulah yang saat ini soulmate-nya, yang mampu tahu sejauh mana gitu dia memerlukan kamu, dan dia juga tahu bagaimana kamu. Tetapi untuk kali ini dia bingung, kamu cuekin dia. Akhirnya dia pun membalas perlakuan kamu mengabaikan dia. Padahal dia nggak sadar nih, apa yang dia lakukan ini, apa yang terjadi saat ini adalah atas kesalahan yang dia perbuat. Selama ini kamu sudah cukup sabar menangani dia. Selama ini kamu sudah cukup memberi waktu kepada dia. Ya, tetapi dia malah abai. Kenapa? Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Oke, di awal ada Eight of Pentacles dan di akhir ada Ace of Pentacles. Dia terlalu ngejar karir, kamu tuh dicuekin abis. Saat diabaikan beberapa hari aja dia udah putus asa, udah mati hatinya, keinginannya untuk merayu kamu. Padahal semuanya ini atas perbuatan yang gak mungkin dia memang gak sengaja ngelakuinnya, tapi dia memang orang yang sulit berpikir bahwa dia salah gitu ya. Dia selalu menempatkan dirinya bahwa dia benar. Makanya susah kamu ya nasehatin orang ini. Dia selalu bicara dia baik, dia udah perhatian, dia udah memberikan segalanya. Padahal kamu sendiri ngerasainnya nggak ada, nol. Kamu nggak benci sama dia ya? Benci nggak? Enggak kok. Kamu nggak benci, kamu ngaku kok sama dia. Kamu pingin kembali lagi ke dia. Tapi di sini kamu masih berpikir, ya, berpikir untuk majunya mau bagaimana nih ya? Apa benar dia sudah berubah, atau malah memang hanya pas ada maunya aja nih? Kamu udah kepikiran ke sana, pikirannya udah nggak baik lagi deh. Sedih juga, kamu banyak ngelamun di sini. Dan energi juga memang toksik banget dia, dan kamu juga di sini jadi serba salah dan terpengaruh. Sikap kamu juga sekarang udah mulai jelek ya, udah mulai sering diem atau kasar. Sekalinya ngomong juga mungkin kamu orangnya udah jengkelan gitu ya. Bukan sama dia aja, sama semua orang kamu udah nerapin pribadi yang berbeda. Karena rasanya sakit ya, disakiti, diabaikan oleh orang yang kamu sayang, sehingga kamu berperilaku ke semuanya sama gitu. Semua orang jadi kena, masalahnya cuma sama dia, tapi jadi semua orang kena. Dan kamu secara nyata diperlihatkan dalam kartu Lenormandnya bahwa kamu tuh nggak bisa ninggalin dia. Ada energi kemelekatan, ada nafsu gitu ya, yang membuat kalian ini akan terus terikat dan tersambung terus dalam komunikasi. Kan udah bilang tadi ya, di tarot itu ada perbaikan, ada perdamaian. Kamu sama dia itu akan kembali dan malah akan saling support ya. Dan energi dia yang terdalam adalah memang ada kemelekatan, ada kesedihan, yang aku rasa dia takut benar kehilangan kamu. Begitupun kamu nggak bisa, karena ada nafsu, ada keinginan yang cukup dalam yang ingin kamu mungkin lebih ya, merasakan ingin lebih dari dia. Namun di perjalanannya dia nggak bisa
jaga diri gitu ya, dia tidak bisa memperhatikan kamu sehingga terjadilah masalah seperti ini. Batin dia saat ini pedih banget gitu, pedih sekali karena nggak ngerasa bersalah ya. Astaga, serius. Di sini dia banyakkan sedih, jadi ngerasanya ini energi dia ngerasa kayak dia tuh sedih banget, kayak nggak diperhatiin sama kamu, diabaikan, lalu di dalam dadanya itu ngomong bicara yang bukan-bukan gitu ya. Pergilah, ninggalin kamu lah, biar kamu tahu rasa lah, nggak ada orang yang bisa ngegantiin dia lah gitu. Jadi tumbuh keangkuhannya. Ya kenapa semua itu terjadi? Karena dia mencintai kamu, ingin bertemu dengan kamu. Sepertinya kalau dengan ketemu jumpa langsung mungkin kamu akan luluh perasaannya. Ya, kita lihat apa yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu. Dia bakal ngelakuin apa ya, orang yang ngebatin sama kamu. Ada Seven of Swords, dia akan kembali kok di sini. Dia akan kembali dengan keegoisannya. Dia nggak terima nih keadaannya saat ini kamu ninggalin dia atau nyuekin dia. Dia pasti akan kembali ke kamu dan kalian tuh akan bersatu lagi gitu. Tapi di sini dalam kesempatannya dia kembali, dia akan semakin cerewet, bawel, dan mencecer kamu gitu. Dia nggak terima dengan perasaan yang dia saat ini rasakan. Dia kayak mau bales gitu, mau bales sikap yang kamu berikan saat ini ke dia. Seven of Swords, lo hati-hati ya. Dia orang ini deketin kamu ada maunya, terus akhirnya dibales. Tapi sebenarnya sayang sama kamu. Dia tuh pengen kamu nyesel, pengen kamu sakit hati karena kamu nggak bisa bersikap baik ke dia. Makanya dia pengen ngerjain kamu banget. Dan lagi jutek nih, lagi jutek, lagi sombong, lagi angkuh, seakan-akan kamu akan takluk, akan kalah dengan apa yang dia akan lakukan ke kamu. Jadi kamu siap-siap ya teman-teman, kalau dia berubah itu artinya dia sudah bikin planning. Gampang aja, cukup dirayu orang ini langsung kelepek-kelepek. Kenapa dia sayang sama kamu? Two of Cups. Apa yang dia lakukan? Ya dia kayak begini, tapi ujung-ujungnya dia pasti jatuh cinta sama kamu. Ujung-ujungnya dia akan baik. Kenapa? Ya karena cinta sama kamu. Dia nanti galak nih, maksa nih buat komunikasi, maksa nih supaya baikan, maksa banget. Pokoknya kamu mau nggak mau harus di bawah perintah dia gitu ya. Dia masih sangat menyayangi kamu, dia memang nggak mau kok gitu kamu dimiliki oleh siapapun kecuali dia. Butuh kamu banget ya, butuh kamu banget di sini. Two of Pentacles. Nanti setelahnya dia kembali dengan kamu, dia akan bisa konsentrasi dalam mencari uang dan akan lebih bagus lagi keuangannya jika bisa bersama dengan kamu. Kenapa? Karena ada energi bahagia gitu ya, membuat aura dia positif, auranya jadi terang, melangkahnya jadi enak, jadi ringan, banyak kesempatan orang datang ya menawarkan bisnis bareng atau hal apapun yang sifatnya positif yang ada keuntungan untuk kehidupan masa depan. Ya, kalau jauh ya jauh pasti berantakan. Tapi di sini aku ngerasa memang dia nggak bisa ngelepasin kamu. Banyak ngelamunan, banyak hal yang tidak dia inginkan kamu dimiliki oleh orang lain. Mungkin kelebihan-kelebihan inilah yang membuat dia tidak bisa move on dari kamu. Kamu baik hati, penyayang, pelindung, ya. Walaupun kamu galak, tapi kamu tuh seakan-akan merasa perhatiannya itu loh. Walaupun kamu galak gitu, tapi itu adalah bentuk sayangnya kamu, dia udah paham. Dan dia seneng kalau kamu tuh galak, kalau kamu tuh bawel. Dia ngerasa dia disayang saat ini loh ya. Tapi kalau nanti kalau keseringan jangan sampai, karena pasti orang kalau sering-sering dimarahin juga akan suntuk, akan marah. Jadi cuman sesekali aja gitu ya. Dari sikapnya yang saat ini lagi kangen itu karena ingin dimanja udah lama. Dan dia tahu kamu itu marah tandanya sayang gitu. Jadi dia nggak nolak, tapi jangan sering marah-marah ya. Dan energinya memang kalau kembali
dia akan pulih gitu ya dari pemikiran-pemikiran negatif, dari insomnianya dia, kan nggak bisa istirahat, banyak kelamunan. Ini kamu menyelamatkan dia hampir berkali lipat gitu kalau kamu mau mereda, bicara gitu ya, apa sih kekurangannya, apa sih yang kamu mau, kenapa selalu memperlakukan diri kamu tidak sempurna, apa masalahnya di mana, kamu ingin penjelasan, dia juga akan menjelaskan, tapi pada kelanjutannya nanti dia yang justru banyak diam, tidak akan bicara gitu ya, karena dia juga khawatir. Di Seven of Swords di sini teman-teman, dia khawatir terhadap dirinya dia sendiri, kesalahan yang dia lakukan itu akan terbongkar, dia nggak mau seperti itu, makanya dia selalu mengalah untuk baik gitu ke kamu. Ya itu yang terjadi sih, yang aku lihat seperti itu. Energinya benar-benar optimis ya, tapi di dalam keoptimisannya itu dia sering merasa sedih hatinya ya, merasa galau jiwanya, karena kenapa sih kamu nyuekin dia gitu loh, apa gitu masalahnya sebenarnya, apa, dia ingin tahu, dia nggak bisa lepas. Secara energi aku ngerasain banget dari kartu-kartunya bahwa berharap banget ini bisa balik lagi, kembali lagi dengan normal dan mungkin lebih harmonis. Kita lihat ya apa pesan semestanya buat kamu. Oke, diperlukan penyesuaian ya. Jadi memang harus bicara sih, harus ketemu gitu. Kalau memang nggak ada komunikasi yang susah mau baikannya, mau bagaimana gitu kalau kamu masih menutup. Komunikasi adalah kuncinya, itu pesannya, pesan semestanya. Dan untuk yang terlahir, saatnya melepas energi negatif. Jadi kalau kamu masih sayang sama dia, buka blokirannya, buka komunikasinya, dijawab baik-baik, bilang maaf, dan kamu melakukan semua itu atas dasar ingin memberikan pengertian bahwa selama ini dia merasakan hal yang seperti itu karena dia terlalu sibuk bekerja, terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri, karirnya, terlalu pick me lah gitu ya. Dia nggak pernah ingat kamu, dan sekalinya yang selalu nyari adalah kamu, tidak memperhatikan bagaimana kondisi kamu. Dia terlalu asik dengan diri dia, sehingga semesta memberikan kartu yang cukup pas di pembacaan kali ini, bahwasannya memang kalian harus menyatukan, menyelaraskan energi agar bisa harmonis. Jadi kalau memang tidak ada kesepakatan, justru tidak akan tumbuh keharmonisan ya. Dan kuncinya memang satu, yaitu kembali lagi untuk berkomunikasi. Tapi kalau salah satunya nggak mau, artinya tidak akan ada lagi hal perdamaian itu. Justru kalian memang benar-benar bercerai atau berpisah dalam keadaan tidak bicara. Satu orang itu yang menyebabkan hancurnya semua pertahanan yang dia jaga selama ini untuk tidak melepas kamu, karena dia sebenarnya memang sangat takut kehilangan kamu. Dan saatnya saat ini hilangkan semua energi negatif yang ada di dalam pikiran masing-masing. Mungkin dia sudah berusaha untuk bersikap positif ya, karena dia pingin ada kembali ke kamu. Dan ini sekarang kamunya seperti apa ke dia gitu ya. Jadi dia pingin banget satu kali saja kamu menjawab pesan dari dia. Ini adalah perasaan terdalamnya dia. Satu kali lagi ya, menegaskan kepada kamu saat ini perasaannya, batinnya, ngebatin terus. Tuh, dia minta kamu yuk bicara yuk gitu. Apa sih yang menjadi masalah selama ini? Kalau memang dia banyak kesalahan, buka pembicaraan, buka komunikasi. Mari selesaikan bersama. Dia berjanji akan menjagamu, melindungi kamu, ya. Dan
adanya keseriusan di dalam hubungan selanjutnya dengan kamu. True love, kamu adalah cinta sejatinya dalam hidup dia saat ini. Tuh, ya, playfulness dia butuh candaan, gurauan, godaan dari kamu. Dia kangen banget dengan suasana dimana kamu jadi seorang mungkin yang genit, yang suka menggoda dia ya, menaklukkan perasaannya dia sampai dia itu mungkin ya ini nggak bisa move on dari kamu sampai sekarang, pingin digoda ya. Cuman kamu yang bisa naklukin dia. Fast life relationship ya, nggak ada pilihan lain, nggak ada orang lain, cuman kamu. Dan dia di sini menegaskan juga dalam batin terdalamnya pingin digodain ya. Dia kangen dimana ya memang itu sudah jadi karakter kamu ya, mungkin lebih selalu menggoda dia kalau lagi sibuk, dia cuek, dan saat ini dia pingin diperlakukan begitu, dia kangen. Mungkin karena gini ya, kalau dalam hubungan asmara di antara kamu atau dengan siapapun gitu ya, kalau keuangannya stabil, sehat, pasti dia kembali murni cintanya, yang dia akan cari seseorang yang benar-benar bisa memberikan energi murni gitu ya. Dan itu adalah kamu. Ini dia karirnya udah stabil, keuangannya stabil. Nah itu karena kamulah orangnya, makanya dicari lagi sama dia, maksudnya dideketin lagi. Mungkin kangen dia ya kan, namanya udah berjuang, pertamanya mungkin finansialnya hancur, kerjaannya nggak oke ya, dia berjuang memperbaiki pekerjaannya, akhirnya keuangannya dia meningkat, dan dia pingin bahagiain siapa ya kalau bukan kamu, siapa lagi saat ini yang ingin dia katakan kepadamu, ngebatin ada apa dengan kamu, padahal ini memang hasil dari yang dia lakuin sama kamu. Dan dia pingin berdamai, pingin bicara aja, kamu maunya gimana nih ke depan, apa mau lanjut atau memang seperti apa, mau diem-dieman aja ya. Dia nggak akan memberikan perpisahan, tidak akan membuka peluang bicara seperti itu, karena dia memang takut sekali kehilangan kamu. Energinya mantep ya. Nggak mau kehilangan kamu, dia nggak mau di kayak gini ya, seakan-akan kamu tuh kayak ngasih kode ada perpisahan, tapi dia nggak mau ngucapin itu. Dia nggak mau main-main lagi, dia mau bener-bener serius. Kalaupun dia salah, dia ingin memperbaiki, tapi dia, kamu mesti besar hati ya. Orang ini memang nggak bisa romantis sih. Harus diduluin terus gitu ya, harus didului, nanti kalau itu baru dia bales. Sekarang dia akan mencoba seperti itu. Tapi kalau kamunya kayak pengennya kamu apa ya, mungkin gini, beberapa waktu lalu kamu seperti itu ya, perhatian, mencurahkan segala sesuatunya selalu, wah lebay, bukan lebay ya, tapi memang cara kamu mencintai atau memperhatikan dia tuh seperti itu ya. Nah dia tuh kangen dengan hal itu, sedangkan kamu pinginnya ayo dong gantian kamunya, seperti itu ya. Jadi bukan karena kamu membenci atau ada orang lain, tidak, tapi pengen ngasih tahu nih kamu kayak gini ke aku, makanya sekarang kamu ngerasain gitu, enak nggak, sakit nggak gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan komunikasi itu memang penting ya teman-teman ya. Kalau nggak ada komunikasi, sulit sekali untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana mau bisa bermusyawarah kalau tidak ada komunikasi atau pertemuan ya. Teman-teman semuanya semoga sehat selalu, bahagia, panjang umur, murah rezekinya. Terima kasih buat doa-doanya yang selalu setia di channel aku dan selalu nemenin channel aku, meskipun ya sederhana tapi masih terus berlanjut. Kurang lebihnya karena banyak faktor ya, kesibukan di luar juga mempengaruhi semuanya. Tetapi sekali lagi terima kasih banyak. Tanpa kalian aku mungkin nggak akan sampai pada saat ini. Aku juga patut bersyukur ya, karena teman-teman nih banyak memberikan doa-doa yang cukup bener mustajab ya buat aku sendiri ya. Kadang mungkin kita tidak kenal, tapi doa baikmu itu menyentuh perasaanku sehingga
kayak bahagia, tumbuh energi, tumbuh semangat ya. Ya namanya juga manusia ya, tetap saling membutuhkan satu sama yang lain. Tidak bisa hidup sendirian. Ya, nggak bisa sok-sokan sendirian meskipun berzodiak A, B, C, D ya. Tetap saja manusia butuh orang lain. Dan di sini energi dari Virgo, ada Cancer, Sagittarius, ada Gemini, Capricorn, lalu ada Aquarius, ada Taurus, ada Aries, Aquarius, Aries, Leo, lalu ada Sagittarius dan ada Gemini, ada Capricorn. Dan teman-teman semuanya, jangan suka bicara yang buruk. Kenapa? Itu akan kembali lagi ke badan kita. Jaga ucapan untuk kesehatan di masa depan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.